5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini bumi sedang mengelilingi matahari dan bulan sedang mengelilingi bumi. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari adik-adik. Apa ya perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Lalu bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari? Nah, agar kalian memahaminya, mari kita pelajari uraian berikut ini. Gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan adik-adik? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Nah, gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan itu terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari ini membentuk satu garis lurus. Kedudukan bumi ini berada di antara bulan dan matahari ya. Kedudukannya seperti ini nih adik-adik. Jadi kalau bulannya di sini ya, itu akan terjadi gerhana bulan penumbra. Tapi kalau di garis yang ini akan terjadi gerhana bulan sebagian. Kalau dalam satu garis yang lurus akan terjadi gerhana bulan total. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan itu terhalangi oleh bumi adik-adik. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Nah, bayang-bayang bumi ini ada dua, yaitu ada umbra ya, di sini umbra, dan penumbra adik-adik. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total itu terjadi ketika posisi bulan itu berada pada pada umbra nih adik-adik ya, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian, nanti letaknya di sini. Nah, ini sebagian adik-adik ya, terjadi ketika hanya setengah bagian bulan itu berada di dalam umbra bumi. Nah, bulan bergerak dan masuk daerah penumbra bumi. Buatlah kartu informasi yang memuat informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan tadi adik-adik. Nah, ini ya informasinya tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Gerakan bulan. Bulan itu juga berputar pada porosnya atau berotasi. Bulan itu juga berevolusi atau mengelilingi bumi. Perubahan kenampakan bulan itu disebut dengan fase bulan adik-adik. Bulan berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari juga. Dalam satu tahun, bulan hanya satu kali mengelilingi matahari dan 12 kali mengelilingi bumi.
Akibat-akibat gerakan bulan itu adanya fase-fase bulan, lalu terjadinya pasang surut air laut, dan terjadinya gerhana permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Berikutnya kartu informasi yang kita buat adalah tentang gerhana bulan. Nah, gerhana bulan itu terjadi pada malam hari pada waktu bulan purnama. Gerhana bulan itu terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari itu membentuk garis lurus adik-adik. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi oleh bumi. Bayang-bayang bumi itu ada dua, yaitu bayang umbra dan penumbra. Gerhana bulan total itu terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi. Lalu gerhana bulan sebagian itu terjadi ketika hanya setengah bagian dari bulan masuk ke dalam umbra bumi. Itu tadi ya informasi mengenai gerakan bumi dan gerhana bulan. Bekerjalah bersama dengan kelompok kalian adik-adik untuk melakukan percobaan tentang peristiwa gerhana bulan. Nah, kalian siapkan dulu alat dan bahannya, lalu kalian ikuti urutan kegiatannya secara runtut atau secara urut adik-adik. Nah, ini alat dan bahannya yang perlu kalian sediakan adalah senter, bola sepak, dan bola tenis ya. Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 orang. 1 orang nanti sebagai matahari atau pemegang senter, 1 orang itu jadi bumi, itu pemegang bola sepak, lalu 1 orang lagi menjadi bulan, itu pemegang bola tenis. 1 orang sebagai pengarah dan 1 orang lagi sebagai pengamat dan pencatat adik-adik. Lakukan kegiatan di dalam ruangan yang gelap atau sedikit cahaya. Nah, posisikan matahari, bumi, dan bulan itu dalam satu bidang yang lurus atau garis lurus. Nyalakan senter yang diibaratkan sebagai matahari tadi. Lalu anggota kelompok yang berperan sebagai pengamat akan melakukan pengamatan kepada bola tenis dari sisi bola sepak yang tidak terkena cahaya. Nah, bagaimana tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap tadi? Setelah itu adik-adik bisa menjawab pertanyaan berikut ini ya. Gambarkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan sesuai dengan kegiatan di atas. Lalu berikutnya, kapan terjadi peristiwa gerhana matahari? Yang ketiga, apakah semua daerah di bumi itu dapat menyaksikan gerhana bulan? Ya, kapan terjadinya peristiwa gerhana bulan ya adik-adik ya. Tadi Kak Cira sebutnya gerhana matahari ya. Lalu kapan apakah semua daerah di bumi itu dapat menyaksikan gerhana bulan, dan apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan? Nah, kalian bisa tuliskan hasilnya di kertas HVS ya, mencakup judulnya, identitas kelompoknya, tujuannya, alat dan bahannya, serta langkah dan hasil kegiatan. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, di sini Kak Citra langsung saja ke hasil percobaan. Jadi nanti kalian buat seperti ini adik-adik. Hasil percobaannya apa? Oh, tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap adalah bulan atau bola tenis tampak gelap. Nah, gambar posisi matahari, bulan, dan bumi itu seperti ini adik-adik ya, terletak dalam garis yang lurus. Kapan terjadi peristiwa gerhana bulan? Gerhana bulan itu terjadi di malam hari ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari itu membentuk garis lurus. Nah, kedudukan bumi itu berada di antara bulan dan matahari. Apakah semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan? Tentunya tidak adik-adik. Tidak semua daerah ini dapat menyaksikan gerhana bulan. Hal ini dikarenakan letaknya yang berbeda-beda. Lalu apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan? Nah, di sini bagian bumi yang mengalami gerhana bulan akan menjadi gelap. Seperti itu hasil percobaannya, dan kesimpulannya dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gerhana bulan terjadi pada malam hari ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari itu membentuk garis lurus, dan bumi berada di antara
bulan dan matahari. Tidak semua daerah di bumi ini dapat menyaksikan gerhana bulan karena letaknya berbeda-beda. Bagian bumi yang mengalami gerhana bulan akan menjadi gelap. Seperti itu kesimpulannya. Nah, adik-adik coba amati peta pikiran ini ya adik-adik ya. Bumi, nah bumi itu melakukan apa? Oh, ternyata melakukan gerak rotasi dan gerak revolusi ya. Lalu gerak rotasi itu menyebabkan apa? Oh, gerak rotasi itu menyebabkan pergantian siang dan malam. Lalu gerak revolusi itu menyebabkan pembuatan sistem kalender Masehi, terjadinya gerhana bulan, lalu terjadinya gerhana matahari dan pergantian musim. Nah, di sini bumi itu memiliki satelit yang namanya bulan. Bulan ini bergerak ya secara revolusi dan bergerak secara rotasi. Nah, bulan ini revolusinya adalah mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari. Perhatikan peta pikiran di atas, lalu kalian bisa jelaskan informasi yang kita peroleh dari peta pikiran tersebut adik-adik. Nah, informasi yang bisa kita peroleh dari peta pikiran ini adalah bumi itu melakukan gerak rotasi dan gerak revolusi. Ya, ini kurang I ya adik-adik ya. Gerak rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam serta adanya pembagian daerah waktu. Sedangkan gerak revolusi bumi itu menyebabkan adanya sistem kalender Masehi, gerhana bulan, gerhana matahari, dan terjadinya perbedaan musim. Nah, bumi memiliki satelit yang namanya bulan. Bulan ini melakukan gerak rotasi dan revolusi juga. Gerak revolusi bulan itu ada dua, yaitu gerak mengitari bumi dan gerak mengitari matahari bersama dengan bumi. Kita telah mengetahui bahwa bulan itu melakukan dua jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Kita cari informasi yang lebih rinci tentang hal tersebut. Gerakan bulan. Nah, berikut ini jenis gerakan bulan beserta akibatnya adik-adik. Yang pertama, bulan itu melakukan rotasi atau rotasi bulan. Nah, sama halnya dengan bumi dan planet lainnya, bulan ini juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Yang kedua adalah revolusi bulan mengelilingi bumi. Nah, selain berputar pada porosnya, bulan itu juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan adik-adik. Akibat revolusi bulan akan tampak berubah-ubah nih adik-adik ya, jika dilihat dari bumi. Nah, perubahan ini disebut dengan fase bulan. Fase bulan itu dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Nah, ini adik-adik ada fase bulan cembung, bulan penuh, bulan sabit, bulan mati ya. Lalu ada bulan paruh dan bulan purnama dan lain sebagainya. Itu nama-nama fase bulan. Berikutnya ada revolusi bulan mengelilingi matahari. Nah, di sini selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan ini juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan ini merupakan satelit alami bumi yang bergerak selalu mengelilingi bumi, jadi ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, maka bulan pun akan melakukannya hal yang sama adik-adik. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari itu sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Nah, hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bumi, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Ya adik-adik ya.
Berikut akibat-akibat gerak bulan. Nah, di sini ada beberapa akibat gerak bulan. Yang pertama adanya fase-fase bulan ini ya. Ada bulan sabit, bulan paruh, bulan cembung, bulan purnama ya, bulan mati dan lain sebagainya. Lalu terjadinya pasang surut air laut, terjadinya gerhana, dan permukaan bulan yang terlihat dari bumi itu selalu sama. Itu akibat dari gerakan bulan. Berdasarkan informasi tadi, kamu dapat melengkapi peta pikiran di bawah ini dengan memberikan penjelasannya adik-adik. Nah, di sini Kak Citra akan menjelaskan gerakan bulan ya. Gerakan bulan revolusi mengelilingi matahari. Nah, bulan bergerak mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi matahari itu sama dengan waktu bumi mengelilingi matahari. Jadi dalam 1 tahun bulan sekali mengelilingi matahari dan 12 kali mengelilingi bumi. Revolusi mengelilingi bumi. Nah, gerakan bulan itu berevolusi mengelilingi bumi. Itu bulan bergerak mengelilingi bumi, lalu terjadi perubahan ketampakan bulan yang disebut dengan fase bulan. Nah, fase bulan yang dipengaruhi ini oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Berikutnya adalah ketika gerakan bulan melakukan rotasi atau berputar pada porosnya. Nah, periode rotasi ini ya sama dengan periode revolusinya. Permukaan bulan yang menghadap bumi akan terlihat selalu sama. Nah, bekerja sama kelompok itu seru ya. Kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Ayo kita perkuat kerjasama kita dengan berlatih menari dalam kelompok. Nah, di sini adik-adik, ayo kita berlatih menari gantar, sebuah tarian tradisional dari Kalimantan. Nah, ciri umum gerakan dasar tari gantar ini akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini adalah tari gantar adik-adik. Gerakan tangan memegang kusa. Nah, ini adalah kusa itu tongkatnya adik-adik. Keempat jari tangan memegang kusa, menggenggam dari bawah ke atas, sedangkan ibu jari melingkari kusa dari atas. Posisi kusa itu vertikal saat digenggam. Pada saat menggerakkan tangan yang memegang kusa, sudut sikunya itu 25 derajat dan ke bawah hingga sudut 45 derajat dengan menggoncang-goncang bambu tersebut atau kusa tersebut. Tangan pergelangan yang aktif bergerak. Yang kedua adalah gerakan tangan memegang senak ya atau tongkat nih adik-adik. Nah, dasar gerakan memegang senak ini cara menggenggamnya, keempat jari tangan memegang senak, lalu menggenggam dari sisi luar ibu jari menutup dari atas ujung senak. Nah, senak ini posisi lurus ke bawah. Pada saat diangkat, ujung bawah senak ini kurang lebih 1 jengkal dari lantai dan ditaruh hingga ujung bawah senak ini bertumpu di dasar lantai di depan ujung jari kaki kiri. Gerakan ini dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki. Jadi saat kaki melangkah, senak diangkat. Pada saat kaki diletakkan, senak bertumpu di lantai atau diletakkan di lantai. Gerakan kaki dan gerakan berjalan. Nah, posisi awal kedua kaki itu sejajar. Sebelum kaki dilangkahkan, ujung jari kaki menumpu dan menyentuh lantai. Kemudian dilangkahkan adik-adik. Nah, gerakan ini dilakukan bergantian dengan kaki melangkah dari kanan kiri dalam hitungan 1 sampai 4 atau sesuai yang dikehendaki oleh pelatih tari. Tumit kaki itu akan menumpu lantai. Sebaliknya, jari-jari kaki ke atas dengan arah hadap kaki agak ke kanan 25 derajat dan lurus ke depan. Lalu tumit di kaki diangkat dan ujung-ujung jari kaki menumpu lantai.
Kemudian kaki ditarik ke belakang agak ke samping melampaui kaki kiri. Lalu ujung kaki kiri ini menyentuh lantai dan berat badan pada kaki yang satunya. Jadi mungkin kalau kalian diterangkan melalui teori seperti ini agak susah adik-adik. Jadi kalian bisa cari tahu bagaimana mempraktekkan tari gantar ini. Lalu gerakan posisi badan. Nah, di sini ya, pada dasarnya gerakan dan posisi badan saat melakukan gerak tari gantar ini dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerak tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalaupun ada tekanan itu pada posisi badan. Tekanan itu tidak terlalu ditonjolkan seperti pada waktu badan merendah. Nah, pantat tidak ditonjolkan ke belakang seperti pada ciri khas tari Bali dan tidak membusungkan dada ke depan dan ke belakang hingga badan merendah untuk mengimbangi. Nah, gerakannya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa berlatih ya bersama dengan kelompok kalian tentang gerakan-gerakan dasar tari gantar. Kalian bisa mencari di YouTube ya tentang tari gantar ini. Lalu kalian pelajari gerakannya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semua.